Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil anbiya'il mursalin. Amma ba'd. Nama saya Amin Sulaiman dengan NIM 404200007, Prodi PBIN, mata kuliah Psikologi Pendidikan, dengan dosen pengampu Bapak Gatot Susanto MPD. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas meringkas atau rangkuman proses perkembangan dan hubungannya dengan proses belajar. Definisi perkembangan. Definisi perkembangan development adalah proses atau tahapan pertumbuhan ke arah yang lebih maju. Pertumbuhan sendiri berarti tahapan peningkatan sesuatu dalam hal jumlah, ukuran, dan arti pentingnya. Jadi, perkembangan adalah rentetan perubahan jasmani dan rohani manusia menuju ke arah yang lebih maju dan sempurna. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perkembangan. Terdapat di situ 3 aliran. Yang pertama adalah aliran nativisme, yang kedua aliran empirisme, dan yang ketiga aliran konvergensi. Aliran nativisme, para ahli menganut aliran ini berkeyakinan bahwa perkembangan manusia itu ditentukan oleh pembawaannya, sedangkan pengalaman dan pendidikan tidak berpengaruh apa-apa. Sebagai contoh, jika sepasang orang tua ahli musik, maka anak-anaknya yang mereka lahirkan akan menjadi pemusik pula. Aliran empirisme. Doktrin aliran empirisme yang amat masyhur adalah tabula rasa, sebuah istilah bahasa Latin yang berarti batu tulis kosong atau lembaran kosong. Doktrin tabula rasa menekankan arti penting pengalaman, lingkungan, dan pendidikan dalam arti perkembangan manusia itu semata-mata bergantung pada lingkungan dan pengalaman pendidikannya. Sedangkan bakat dan pembawaan sejak lahir dianggap tidak ada pengaruhnya. Dalam aliran empirisme ini, para penganut empirisme menganggap setiap anak lahir seperti tabula rasa dalam keadaan yang kosong, tak punya kemampuan dan bakat apapun. Jika seorang siswa memperoleh kesempatan yang memadai untuk mempelajari ilmu politik, tentu kelak ia akan menjadi seorang politisi, karena ia memiliki pengalaman belajar di bidang politik. Ia tidak akan pernah menjadi pemusik walaupun orang tuanya seorang pemusik sejati. Sedangkan aliran konvergensi adalah merupakan gabungan antara aliran empirisme dengan aliran nativisme. Aliran ini menggabungkan arti penting hereditas atau pembawaan dengan lingkungan sebagai faktor-faktor yang berpengaruh dalam perkembangan manusia. Faktor pembawaan tidak berarti apa-apa jika tanpa faktor pengalaman. Demikian pula sebaliknya, faktor pengalaman tanpa faktor pembawaan tidak akan mampu mengembangkan manusia yang sesuai dengan harapannya. Selanjutnya, proses perkembangan. Disebutkan di situ terdapat 3 juga: perkembangan motor, perkembangan kognitif, dan perkembangan sosial dan moral. Perkembangan motor yaitu proses perkembangan yang progresif dan berhubungan dengan perolehan aneka ragam keterampilan fisik anak atau motor skill. Sedangkan perkembangan kognitif yaitu perkembangan fungsi intelektual atau proses perkembangan
kemampuan atau kecerdasan otak anak. Perkembangan sosial dan moral yaitu proses perkembangan mental yang berhubungan dengan perubahan-perubahan cara anak dalam berkomunikasi dengan objek atau orang lain, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok. Selanjutnya, tugas dan fase perkembangan. Tugas perkembangan fase bayi dan kanak-kanak. Tugas pada perkembangan fase ini mengikuti kegiatan-kegiatan belajar sebagai berikut. Di antaranya, pertama, belajar memakan makanan keras. Misalnya, mulai dari bubur susu, beras, nasi, dan seterusnya. Belajar berdiri dan berjalan. Misalnya, mulai dengan merangkak, berpegangan pada tembok, atau sandaran kepada kursi. Belajar berbicara, contohnya mulai dengan menyebut nama ayah, ibu, dan nama benda-benda yang ada di sekelilingnya. Belajar mengendalikan pengeluaran benda-benda buangan dari tubuhnya, misalnya mulai dengan meludah dan lain sebagainya. Selanjutnya, tugas pada perkembangan fase ini mengikuti kegiatan-kegiatan belajar sebagai berikut. Terdapat 4, yaitu belajar membedakan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, bersopan santun seksual. Mencapai kematangan untuk belajar membaca dalam arti mulai siap mengenal huruf, suku kata, dan kata-kata tertulis. Belajar mengadakan emosional, selesai dengan ibunya, dengan ayah, saudara kandung, dan orang-orang di sekelilingnya. Belajar membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk, juga antara hal-hal yang benar dan salah, serta mengembangkan atau membentuk kata hati atau hati nurani. Selanjutnya, tugas perkembangan remaja. Adapun tugas-tugas perkembangan pada masa remaja umumnya meliputi pencapaian dan persiapan segala hal yang berhubungan dengan masa dewasa. Sebagai berikut, mencapai pola hubungan baru yang lebih matang dengan teman sebaya atau sejawat yang berbeda jenis, sesuai dengan etika dan moral yang berlaku di masyarakat. Mencapai peranan sosial sebagai seorang pria jika ia seorang pria, dan peranan sosial sebagai wanita jika ia seorang wanita, selaras dengan tuntutan sosial dan kultural masyarakatnya. Selanjutnya, tugas perkembangan dewasa. Masa dewasa awal ialah fase perkembangan saat seorang remaja memasuki masa dewasa, yaitu kisaran 21 hingga 40. Adapun tugas-tugas perkembangan pada masa dewasa awal adalah meliputi hal-hal sebagai berikut. Mulai bekerja mencari nafkah, khususnya apabila ia tidak melanjutkan karir akademik. Memilih teman atau pasangan hidup, berumah tangga, atau memilih calon istri atau suami. Selanjutnya, adapun tugas-tugas perkembangan masa remaja pada umumnya meliputi pencapaian dan persiapan segala hal yang berhubungan dengan masa dewasa. Di antaranya mempersiapkan diri untuk mencapai karir, jabatan, dan profesi tentu dalam bidang ekonomi. Mempersiapkan diri untuk masuk dunia perkawinan atau rumah tangga dan kehidupan berkeluarga, yakni dengan suami atau istri. Memperoleh seperangkat nilai dan sistem etika sebagai pedoman bertingkah laku dan mengembangkan ideologi untuk keperluan kehidupan kewarganegaraannya. Selanjutnya, tugas perkembangan tua. Tugas-tugas perkembangan pada masa tua sesuai dengan berkurangnya kekuatan dan kesehatan jasmaninya itu adalah sebagai berikut. Menyesuaikan diri dengan menurunnya kekuatan dan kesehatan jasmaninya.
menyesuaikan diri dengan keadaan pensiun dan berkurangnya income atau penghasilan, menyesuaikan diri dengan kematian pasangannya, istri ataupun suami. Selanjutnya, hukum perkembangan. Tertera di dalam terdapat 8 hukum perkembangan. Yang pertama adalah hukum konvergensi. Hal ini berarti masa depan kehidupan manusia tak terkecuali para siswa bergantung pada potensi pembawaan yang mereka warisi dari orang tua, pada proses pematangan dan pada proses pendidikan yang mereka alami. Yang kedua adalah hukum perkembangan dan pengembangan diri. Pada anak balita, wujud pertahanan diri itu berupa tangisan ketika lapar atau teriakan yang disertai pelemparan batu ketika mendapat gangguan hewan atau orang yang ada di sekelilingnya. Hukum masa peka. Peka artinya mudah terangsang atau mudah menerima stimulus. Pada masa peka adalah masa yang tepat yang terdapat pada diri anak untuk mengembangkan fungsi-fungsi tertentu, seperti fungsi mulut untuk berbicara dan membaca. Yang keempat adalah hukum keperluan belajar. Keperluan belajar bagi proses perkembangan, terutama perkembangan fungsi-fungsi psikis, tak dapat kita ingkari meski kebanyakan ahli tidak menyebutnya secara eksplisit. 5. Hukum kesatuan anggota badan. Pasca indera misalnya, tidak terlepas dari perkembangan kemampuan mendengar, melihat, berbicara, dan merasa. Hukum tempo perkembangan. Setiap orang memiliki tempo perkembangannya masing-masing. Tempo-tempo perkembangan manusia umumnya terbagi dalam kategori cepat, sedang, dan lambat. Hukum irama perkembangan. Artinya, perkembangan manusia itu tidak tetap, terkadang naik, terkadang turun. Pada suatu saat seseorang anak mengalami perkembangan yang tenang, sedangkan pada saat lain ia mengalami perkembangan yang mengoncangkan. Yang kedelapan adalah hukum rekapitulasi. Hal ini berasal dari teori rekapitulasi yang berisi doktrin yang mengatakan bahwa perkembangan proses perkembangan individu manusia adalah sebuah mikrokosmik atau dunia kehidupan kecil yang mencerminkan evolusi kehidupan jenis makhluk hidup dari tingkat yang paling sederhana ke tingkat yang paling kompleks. Selanjutnya, faedah perkembangan ranah kognitif siswa disebutkan terdapat 3. Mengembangkan kecepatan kognitif, mengembangkan kecakapan afektif, mengembangkan kecakapan psikomotor. Kecakapan kognitif upayanya mengembangkan fungsi kognitif akan berdampak positif, bukan hanya terdapat kognitif sendiri, melainkan terdapat afektif dan psikomotor. Ada 2 macam kecakapan kognitif siswa yang perlu dikembangkan secara khusus oleh guru, yaitu pertama, strategi belajar memahami isi materi pelajaran. Yang kedua, strategi meyakini arti penting isi materi pelajaran dan aplikasinya serta menyerap pesan-pesan moral yang terkandung di dalam materi tersebut. Strategi adalah prosedur mental yang berbentuk tataan, tahapan yang memerlukan upaya yang bersifat kognitif dan selalu dipengaruhi oleh pilihan kognitif atau kebiasaan belajar. Ada 2 preferensi kognitif, yaitu dorongan dari luar atau motif ekstrinsik yang mengakibatkan siswa menggarap belajar hanya sebagai alat pencegah ketidakstabilan atau ketidaknaikan apresiasi yang dimilikinya, bukan ingin menguasai materi secara mendalam.
tetapi hanya sekedar lulus atau naik kelas semata. Yang kedua, dorongan dari dalam, yaitu motif intrinsik, dalam arti siswa menarik dan membutuhkan materi-materi yang disajikan gurunya. Kecakapan afektif, kebersihan pengembangan kognitif tidak hanya membuahkan kecakapan kognitif, akan tetapi membuahkan kecakapan afektif, pemahaman yang mendalam terhadap arti penting materi serta preferensi. Kognitif mementingkan aplikasi prinsip atau meningkatkan kecakapan afektif para siswa. Peningkatan-peningkatan afektif ini antara lain berupa kesadaran beragama yang mapan. Kecakapan psikomotor, keberhasilan pengembangan kognitif berdampak positif pada perkembangan psikomotor. Kecakapan psikomotor adalah segala amal jasmania yang konkret dan mudah diamati, baik kuantitasnya maupun kualitasnya. Kecakapan psikomotor merupakan manifestasi wawasan, pengetahuan, dan kesadaran serta sikap mentalnya. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.